Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Andi Surita Mustafa dari Program Pascasarjana Pendidikan Fisika Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menunjukkan hasil pembuatan media pembelajaran interaktif dengan menggunakan software Lectora Inspire versi 17. Nah, di sini kita lihat menu utamanya. Jadi ini menu tampilan utama yang saya desain, di mana di sini ada tombol home, kemudian ada tombol help dan tombol exitnya. Nah, lalu di sini ada sub menu yang sudah saya buat untuk menuju nanti ke kompetensi, materi simulasi dan latihan soal. Kemudian pembuatan media pembelajaran interaktif ini didasarkan dengan ada beberapa prinsip multimedia pembelajaran yang harus dipenuhi. Nah, untuk menu awal sendiri itu memenuhi prinsip multimedia, kemudian prinsip kesinambungan spasial dan prinsip koherensi. Jadi prinsip multimedia itu sendiri ada gambar, kemudian yang terintegrasi dengan kata-kata dalam satu slide. Lalu yang kedua ada kesinambungan spasial, yaitu ada gambar yang terkait dengan materi yang akan dibahas, karena saya membahas tentang gejala kuantum kelas 12. Jadi ada sebuah elektron pada orbitnya, kemudian itu nanti yang akan kita bahas kaitannya dengan efek fotolistrik. Lalu kita ke menu yang kedua. Di sini ada kompetensi. Untuk menu ini saya menggunakan prinsip sinyal, di mana kata-kata tapi diikuti dengan highlight. Jadi ada penekanan untuk memfokuskan peserta didik ke apa yang disampaikan dari si pembuat. Yang pertama ada kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasarnya ini 3.8 dan 4.8. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya juga ini hanya mencakup tentang materi efek fotolistrik saja yang akan dibahas pada media ini. Kemudian saya lanjutkan. Di sini juga ada materi. Nah, di materi ini saya menggunakan prinsip sinyal. Jadi hanya kata-kata yang muncul di sini, tidak ada gambar karena masih berhubungan dengan sifatnya umum. Jadi ada penekanan warna atau highlight di bagian judul dari materi yang akan disampaikan. Yang pertama ada fenomena efek fotolistrik. Ini juga bisa ditekan, bisa diklik untuk siswa. Jadi ini juga menggunakan prinsip multimedia praktek, di mana juga menggunakan prinsip interaktivitas. Jadi siswa bisa mengendalikan sendiri apa yang mau dia pelajari. Misalnya dia mau melihat fenomena efek fotolistrik, jadi dia akan menekan efek fotolistrik, fenomenanya, dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini menggunakan prinsip multimedia, kemudian prinsip kesinambungan spasial, prinsip koherensi juga, karena ada sebuah animasi yang ditampilkan bersamaan dengan teks yang berhubungan. Nah, di sini siswa diminta untuk memperhatikan animasi dari fenomena ini. Misalnya ada sebuah cahaya yang berbentuk gelombang transversal datang. Ini ada keterangannya, cahaya datang menuju permukaan logam C. Ini logam C-nya. Kemudian pada logam C ini elektron akan terlepas. Ini ada keterangannya bahwa elektron itu akan terlepas dari permukaan plat C. Nah, jadi siswa di sini nanti diajak untuk berdiskusi. Nah, jadi setelah melihat fenomena ini maka akan muncul suatu pernyataan, suatu pertanyaan, bahwa
mengapa elektron yang ada di sini di plat C ini dapat terlepas dari permukaan platnya itu. Nah, jadi siswa diajak untuk berpikir mengapa elektronnya bisa terlepas. Nanti siswa akan menjawab. Kemudian muncul lagi pertanyaan, apakah kalau misalnya ini tadi cahaya kuning datang menembus si plat C, maka elektron akan terlepas. Nah, pertanyaannya apabila si cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda atau dengan spektrum warna yang berbeda menumbuk logam C, apakah elektron ini juga akan terlepas? Jadi pertanyaannya, apakah semua spektrum cahaya itu dapat menyebabkan elektron terlepas dari plat C? Nah, di sini siswa juga dilatih untuk berpikir dan menemukan jawaban. Setelah itu, maka guru akan mengkonfirmasi. Nah, ini tampilan slide yang ketiga, masih berhubungan dengan materi tadi. Maka ada dua gambar beserta teks yang bersamaan muncul. Ini saya gunakan prinsip kesinambungan spasial, kesinambungan waktu dan koherensi yang masih berhubungan. Jadi tidak ada yang tidak relevan, semuanya masih relevan, masih berhubungan satu sama lain. Jadi siswa diajak dulu melihat gambar yang pertama ini. Kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah cahaya, apakah semua cahaya itu bisa membuat elektron lepas dari permukaan plat? Maka kita lihat ketika cahaya merah menumbuk sebuah plat logam natrium, maka ini ada tanda panah yang akan memudahkan siswa. Spektrum cahaya merah itu tidak dapat melepaskan elektron. Nah, di sini ada prinsip sinyal yang saya gunakan. Jadi ada kata-kata yang diikuti dengan highlight atau warna yang berbeda yang menekankan kepada fokus, sehingga ada variabel-variabel yang akan siswa perhatikan. Nah, kita kembali ke sini bahwa ternyata cahaya merah itu tidak melepaskan elektron. Tapi kalau cahaya ungu ketika mengenai sebuah plat, maka ada elektron yang keluar. Nah, kemudian ini akan digiring ke pernyataan ini lagi. Maka spektrum cahaya ultra ungu itu dapat melepaskan elektron dari permukaan plat sekalipun intensitasnya rendah. Jadi kalau misalnya cahaya ungu walaupun intensitasnya rendah, maka akan membuat elektron itu lepas. Tetapi kalau cahaya merah, ya, kalau cahaya merah walaupun intensitasnya tinggi, dia tidak akan melepaskan elektron dari permukaan logam. Nah, guru di sini akan mengkonfirmasi ternyata tidak semua spektrum cahaya elektromagnetik itu dapat melepaskan elektron dari permukaan logam. Jadi tidak semua keadaan bisa menyebabkan elektron itu dapat terlepas dari permukaan suatu plat. Nah, muncullah di sini tadi yang namanya syarat terjadinya efek fotolistrik. Jadi kita lihat tadi kalau misalnya cahaya merah ternyata tidak ada elektron atau no elektron, tetapi ultra ungu itu menghasilkan elektron terlepas. Jadi ternyata ada syarat-syarat yang membuat elektron itu terlepas dari permukaan suatu plat. Nah, di sini di gambar kita lihat bahwa ini adalah sebuah logam potasium. Jadi syarat terjadinya efek fotolistrik itu adalah yang pertama, ketika ada sebuah foton itu berupa cahaya yang datang dengan energi E. Kemudian di sini juga ada sebuah energi elektron yang mempertahankan posisinya. Kita sebut dia dengan fungsi kerja atau Pi. Nah, lalu syarat yang pertama untuk terjadinya efek fotolistrik adalah energi minimum yang diperlukan agar elektron pada logam dapat terlepas itu harus sama dengan HF. Nah, kemudian yang kedua, jika frekuensi yang datang ini lebih kecil dari frekuensi ambang yang ada di permukaan logam, maka tidak ada elektron yang keluar. Nah, sebaliknya jika frekuensi yang datang lebih besar daripada frekuensi ambang
yang ada di permukaan logam, maka elektron itu akan terlepas. Nah, dari gambar ini dan syarat terjadinya, siswa bisa menyimpulkan bahwa ternyata cahaya merah itu mempunyai energi yang lebih kecil daripada frekuensi ambang. Cahaya hijau melepaskan elektron, berarti energi atau frekuensi foton dari cahaya hijau ini lebih besar daripada frekuensi elektron yang ada di permukaan logam. Makanya elektronnya itu tertumbuk keluar. Ya, seperti itu. Nah, jadi seperti yang ini tadi. Nah, jadi kenapa dia bisa keluar? Karena adanya tumbukan atau frekuensi yang lebih besar. Jadi gelombang yang datang atau foton yang datang lebih besar frekuensinya daripada frekuensi yang ada di permukaan ini, sehingga elektronnya bisa keluar. Ya, ini tadi. Nah, kemudian disajikan juga ini adalah tabel data fungsi kerja atau energi ambang setiap logam. Jadi fungsi kerja dari masing-masing elemen atau masing-masing logam itu ada ketetapannya sendiri. Nah, ini ada catatan yang dituliskan bahwa jika frekuensi foton lebih kecil dari frekuensi ambang elektron yang ada di permukaan logam, maka elektron itu tidak akan terlepas dari permukaannya. Tetapi sebaliknya, jika foton yang datang lebih besar daripada frekuensi ambangnya, maka elektron itu akan terlepas. Nah, berarti tadi kita gunakan logam potasium yang tadi ini logam potasium. Nah, kita lihat kalau misalnya ini di sini kita lihat fungsi kerja potasium itu adalah 2,3. Fungsi kerjanya 2,3. Sedangkan kita lihat untuk cahaya merah itu energinya segini, 1,77. Ya, jadi 1,77 lebih kecil daripada potasium tadi adalah 2,3. Nah, makanya elektronnya itu tidak dapat keluar. Tapi kalau kita lihat ini ultra ungu, energinya adalah 3,1 elektron volt dan fungsi kerjanya si potasium itu adalah 2 elektron volt. Jadi 3,1 akan lebih besar dari 2,0, maka elektron itu akan terlepas. Oke. Begitupun dengan logam yang lain, natrium atau teman-temannya. Nah, jadi kita bisa definisikan bahwa apa sih yang dimaksud dengan efek fotolistrik. Nah, jadi efek fotolistrik itu adalah peristiwa pengeluaran elektron dari suatu permukaan logam ketika dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik yang berada di atas frekuensi ambang. Jadi tergantung juga pada jenis permukaannya. Nah, misalnya ini tadi ada cahaya yang datang pada permukaan katoda, kemudian elektronnya dapat terlepas. Ketika elektron terlepas dari katoda, maka ada energi minimum yang dibutuhkan untuk si elektron ini terlepas dari ikatan yang ada di sini. Nah, untuk prinsip multimedia juga yang saya gunakan, ini adalah prinsip koherensi. Jadi ada gambar, kemudian ada kata-kata. Nah, kata-kata ini adalah penekanan variabel yang berlaku di setiap materi yang berhubungan. Jadi tadi pas elektronnya yang keluar, nah lalu si elektron ini lama-kelamaan akan berhenti. Saat fotoelektron terhenti, maka ada persamaan yang berlaku, yaitu EK maksimum sama dengan E. E ini adalah elektron, di mana nilainya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom, dikali dengan V0. Nah, V0 ini adalah potensial henti. Kita lihat, nah ini adalah grafik hubungan intensitas dan tegangan. Jadi apabila tegangannya diperkecil,
Jadi semakin kecil tegangannya di arus tadi yang ini. Apabila tegangannya semakin kecil, maka akan menyebabkan tegangan itu mendekati 0. Nah, jadi tidak ada arus yang mengalir. Inilah yang dinamakan dengan potensial henti, di mana potensial henti itu tidak tergantung pada intensitas cahaya. Jadi tadi makanya kenapa tidak ada hubungan antara intensitas dan keluarnya elektron dari plat. Nah, kemudian ketika elektron terlepas dari plat, maka ada energi kinetik maksimum yang berlaku, yaitu kita tahu bahwa energi kinetik itu setengah mv kuadrat, atau berlaku yang tadi pada saat elektronnya keluar, maka energi kinetiknya bernilai E sama dengan V0. Jadi energi kinetik setengah mv kuadrat itu sebanding dengan E V0. Nah, sebagai partikel foton hanya dapat berinteraksi dengan materi dengan memindahkan energi. Ini muncullah rumus di sini atau persamaan yang berlaku, yang E sama dengan Hc per lambda. Ini didapatkan dari yang tadi bahwa energi yang datang, ini yang tadi kita lihat di materi. Nah, energi yang datang itu harus memenuhi Hf. Ya. Oke. Jadi persamaannya adalah seperti ini. F sama dengan H dikali F, maka karena F itu nilainya C per lambda, berarti E itu sama dengan H C per lambda. Oke. Kemudian di sini ada menu simulasi. Nah, menu simulasi ini menggunakan konsep interaktivitas, di mana siswa itu lebih baik belajar ketika dia bisa mengendalikan apa yang mau dipelajarinya. Jadi ini bisa siswa berinteraksi sendiri. Misalnya kita manipulasi, ada sebuah panjang gelombang, di sini ada cahaya, ada warna merah, hijau, kemudian biru dan ultra ungu. Kemudian di sini ada pilihan si logamnya, ada cesium, potasium, litium, dan atom silver atau logam silver. Nah, sekarang nanti siswa diminta untuk mendemonstrasikan. Misalnya untuk cahaya merah kita pilih atom cesium, kemudian siswa menekan tombol start, kita lihat apakah ada elektron yang keluar. Ternyata ada elektron yang keluar. Nah, pada saat elektron keluar, muncullah voltage di sini. Voltage di sini adalah potensial henti. Jadi pada saat 103,82 milivolt, elektronnya akan berhenti keluar dari si permukaan. Jadi siswa bisa mengisi di sini. Jadi kalau misalnya atom cesium, ini potensial hentinya sebesar, kita tulis 103,82 milivolt. Nah, ini menggunakan prinsip interaktivitas. Kemudian ini frekuensi minimum, ini tadi kita dapatkan dari tabel yang ada di materi. Nah, selanjutnya kalau misalnya potasium, sekarang kita beralih ke potasium. Oke, kita reset dulu. Nah, potasium kita masih menggunakan panjang gelombang merah, ya, masih menggunakan panjang gelombang merah. Sekarang kita lihat potasiumnya. Nah, ternyata tidak ada elektron yang keluar. Berarti karena tidak ada elektron yang keluar, berarti potensial hentinya sama dengan 0. Oke, kita reset lagi. Lalu ada litium juga, kemudian ada silver. Nanti siswa diharapkan mendemonstrasikan, kemudian disajikan dengan LKPD dari perangkat pembelajaran yang telah disediakan, dan nanti siswa akan menyimpulkan dari simulasi yang telah mereka lakukan.
Kemudian di sini ada latihan soal yang telah disajikan juga. Nah, untuk latihan soal ini berbentuk uraian atau esai. Nah, jadi ini adalah lembar kerjanya. Siswa bisa interaktif untuk mengerjakan soal yang telah diberikan. Misalnya, diketahui ada data, kita lihat diketahui sebuah foton yang datang dengan frekuensi tertentu, kemudian dijatuhkan pada permukaan sebuah logam, sehingga fotoelektron dengan energi kinetik maksimum. Berarti ada EK max di sini. Ada EK max-nya sama dengan 1,6. 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Oke, kemudian setelah EK maksimum, terlepas darinya, bila diketahui konstanta Planck, berarti ada nilai H hanya sebesar, ini ketetapan, 6,63 kali 10 pangkat negatif 34, satuannya adalah joule sekon. Joule sekon. Kemudian, dan fungsi kerja logam, kita bisa tulis fungsi kerja logam adalah W, atau di buku bisa juga ditulis Pi, sama maknanya, sebesar 3,7 kali 10 pangkat min 19 joule. Nah, kemudian yang ditanya, maka frekuensi cahaya, berarti yang ditanya adalah nilai F-nya berapa. Oke, sisa nanti siswa bisa menjawab. Nah, jawab. Nah, berarti kalau tadi kita sesuaikan dengan rumus, maka energi sama dengan fungsi kerja ditambah dengan energi kinetik maksimumnya, EKM. Ini tadi energinya sama dengan H dikali F sama dengan W0, kita tambah dengan tambah dengan EK maksimum. Nah, kita sisa masukkan nilai H-nya sebesar ini 6,63 kali 10 pangkat min 34. Jangan lupa satuannya joule sekon, baru dikalikan dengan yang ditanya. Karena yang ditanya adalah F, maka F sama dengan fungsi kerjanya 3,7 dikali 10 pangkat negatif 19 joule ditambah dengan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 joule. Nah, jadi secara matematis kita bisa masukkan F sama dengan, berarti sisa kita tambah 3,7, kita tambahkan dengan 1,6, hasilnya adalah 5,3 kali 10 pangkat negatif 19 joule, kita bagi dengan si 6,63 kali 10 pangkat negatif 34
joule sekon. Maka kita dapatkan nilai dari perhitungannya, frekuensinya sama dengan 8 kali 10 pangkat 14 Hz. Nah, jadi siswa bisa mengisi sendiri langsung pada lembar media pembelajaran yang tersedia. Begitu juga untuk soal kedua, nanti bisa diisi oleh siswa. Nah, untuk soal ketiga juga sama. Nah, kemudian itu tadi penyampaian kurang lebih materi pembelajaran interaktif yang sudah didesain. Mungkin saya kira cukup. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First thing a girl did was a bop on the whole damn cake and the cherry on top. Shook up the bottom, made a good girl pop. You ain't even here to party. Ken in the club tryna pipe a Barbie. I don't wanna go